Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial e-book statistik 1000 halaman bersama saya Sofyan. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada Bapak Ibu semua tentang mengolah data penelitian menggunakan software Smart PLS3. Pada kesempatan ini kami akan memberikan contoh kedua dari entry data dengan melibatkan variabel moderasi. Ada beberapa highlight yang harus kita perhatikan dalam variabel moderasi. Pertama, variabel ini adalah memperkuat atau memperlemah pengaruh antar dua variabel. Kemudian, menurut Memon et al. 2019, memasukkan variabel moderasi dalam model perlu pendekatan teori yang benar. Yang tepat bukan hanya karena menginginkan model yang kompleks secara statistik, tetapi kehadiran variabel moderasi apakah benar secara teori. Yang ketiga, pendekatan teori tersebut akan menentukan arah pengaruh, arah pengaruh terhadap model, apakah memperkuat, memperlemah, atau merubah arah pengaruh. Langkah model dengan melibatkan variabel moderasi menurut Memon et al. 2019 dalam Moderation Analysis Issue and Guidelines, Journal of Applied Structural Action Modeling diceritakan di sana, ada 7 langkah. Tetapi saya highlight di bagian terakhir sebuah kalimat yang penting. A moderator variable can one strengthen a relationship. Variabel moderasi itu strengthen a relationship, memperkuat pengaruh. Nomor 2, weaken a relationship, memperlemah pengaruh antar dua variabel. Or yang ketiga, reverse or change a relationship, merubah arah dari pengaruh dua variabel. Ini adalah contoh penelitian kita kali ini. Ada 3 variabel, pemberdayaan, motivasi, dan kepuasan. Kemudian 1 variabel lagi, yaitu variabel religiositas, diduga memoderasi motivasi terhadap kepuasan. Teorinya adalah bahwa seorang guru atau seorang responden yang memiliki religiositas, dengan meningkatnya religiositas seorang guru atau responden, maka pengaruh motivasi terhadap kepuasannya akan meningkat. Yang berarti bahwa secara statistik, variabel religiositas memiliki memoderasi positif pengaruh motivasi terhadap kepuasan. Di dalam Smart PLS nanti model moderasi akan dibentuk seperti ini. Langsung kita latihan, buka aplikasi Smart PLS 3, kemudian klik New Project. Kita buat moderasi 2, kemudian klik OK. Di sebelah kiri akan ada project moderasi, kemudian double klik untuk mengimport data. Kita ambil datanya, kemudian pilih moderasi 2 ini, variabel datanya, klik OK. Setelah itu, kita klik moderasi ini, project ini 2 kali untuk membuat diagram jalurnya. Yang pertama adalah variabel pemberdayaan, motivasi, kepuasan, dan variabel religiositas. Oke, langkah selanjutnya kita buat dulu hipotesisnya seperti ini. Kita berikan nama. Klik kanan, ini adalah pemberdayaan. Ini adalah klik variabel motivasi. Ini adalah variabel kepuasan. Dan ini adalah variabel moderasinya, yaitu religiositas. Baik, kemudian kita pindahkan pemberdayaan ini 1-6 ke sini. Kemudian religiositasnya sebagai variabel moderasi kita pindahkan ke religiositas. Kemudian motivasi ada 6 item pengukuran, kita pindahkan ke sini. Dan kepuasan diukur oleh 6 item di sini secara reflektif. Semua item pengukuran itu diukur secara reflektif, baik itu pemberdayaan, motivasi, kemudian kepuasan. Contoh penelitian kali ini, kepuasan diukur secara reflektif dari teori Toropopa, kemudian pemberdayaan dari teori Kletsker 1996, motivasi dari Intrinsic Motivation Herzberg,
Ya, semua item pengukuran ini diukur secara reflektif, kemudian juga religiositas dari Glock and Stark diukur secara reflektif. Oke. Untuk memunculkan variabel moderasi, klik kanan pada variabel kepuasan, kemudian add moderating effect. Ini dia, munculkannya, klik moderating effect. Kemudian kita pilih moderator variabelnya adalah religiositas. Ini dia. Kemudian independent variabelnya adalah motivasi. Ya, ada 3 metode yang digunakan, product indicator, two stage, kemudian orthogonalization. Kita pilih two stage, ya, kemudian kita pilih mean center dan klik OK. Akan muncul variabel moderasi, ya. Two stage kita lihat, ya, kita show indikatornya. Nah, two stage ini diukur oleh satu item pengukuran, ya, merupakan hasil dari perkalian antara laten variabel motivasi dengan laten variabel skor religiositas. Ya, kemudian dikalikan menghasilkan satu indikator tunggal seperti ini. Ya. Baik, kita kemudian run langsung menuju bootstrap-nya untuk melihat apakah moderating effect ini signifikan. Kembali kepada gambar utama, di sini terlihat 2,473, ya. T statistiknya 2,473. Lihat moderating effect-nya ini, ya. Moderating effect 1 pengaruh terhadap kepuasan, berarti ini efek moderasinya dilihat dari sini. Ini adalah koefisien jalurnya 0,120 dan signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa religiositas signifikan memoderasi motivasi terhadap kepuasan. Untuk melihat efek moderasi dalam bentuk visual, klik calculate, kemudian PLS algoritma, kemudian klik OK. Kita lihat dalam simple plot analysis, ya, dalam bentuk grafik di bagian bawah. Bisa dilihat di bagian bawah. Nah, ini simple plot analysis di sini. Kita klik, akan menghasilkan grafik. Nah, seperti ini hasil grafik ini. Ini memudahkan interpretasi bagi kita, ya. Yang berwarna hijau itu adalah kelompok responden dengan religiositas plus 1 standar deviasi, artinya religiositas tinggi. Kelompok merah adalah responden dengan religiositas rendah. Slope analisis dilihat dari gradien atau kemiringan, ya. Kemiringan dari yang responden kelompok tinggi yang berwarna hijau dengan merah terlihat lebih curam kelompok responden yang berwarna hijau. Hal ini mengindikasikan bahwa religiositas signifikan memoderasi motivasi terhadap kepuasan. Ya, dapat diinterpretasikan bahwa motivasi kelompok responden yang tinggi akan lebih tinggi terhadap kepuasan dibandingkan dengan kelompok responden yang lebih rendah. Ya, dengan meningkatnya religiositas kelompok responden, maka pengaruh motivasi terhadap kepuasannya akan semakin meningkat. Bapak Ibu semua, seperti itu entry data dalam moderasi. Jika membutuhkan e-book 1000 halaman dapat menghubungi kami. Assalamualaikum.